Hello, para pencari kebenaran. Topik bahasan kita kali ini adalah Yesus di antara 99 nama Allah. Benarkah di antara 99 nama Allah ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan? Yuk kita lihat bahasannya. Saya harus belajar 99 asma Allah atau 99 nama-nama Tuhan. Lalu saya sempat tanya sama guru agama Islam saya waktu saya SD. Saya bilang, Pak Guru, kenapa nama-nama Allah itu atau asma Allah ini tidak ada Allah sebagai Bapa? Karena saya bilang kita di Kristen itu nomor satu. Bahwa Yesus ditanya murid-muridnya bagaimana kamu berdoa. Berdoa demikian, Bapa kami yang di sorga. Tapi waktu itu mungkin karena saya orang Kristen, lalu guru ini agak marah sama saya. Lalu dia bilang, sudah tidak usah tanya-tanya. Belajar saja, hafal saja. Oh iya baik. Nah, tetapi yang menarik di sini, di dalam agama Islam tidak ada istilah bahwa Allah sebagai Bapa. Tetapi dalam agama Kristen jelas Allah sebagai Bapa. Jadi sisi maskulinnya selalu. Nah, tetapi kalau kita lihat dari nama Tuhan, salah satunya El Shaddai. Shaddai itu kan bicara tentang buah dada, bagaimana seorang ibu menyusui anaknya, misalnya Jerias. Nah, bagaimana pandangan Jerias tentang ada sisi maskulinnya dari Tuhan, dia bertanggung jawab, dia berperang, dia berjuang, dia mati buat kita, tetapi ada sisi feminimnya, bahwa dia melindungi kita, dia menjaga kita, he cares for us gitu. Bagaimana Jerias melihat ini dari sudut pandang Ibrani dan lain-lain misalnya? Saya kira 99 nama Tuhan itu semuanya Yesus Kristus. Saya kira 99 nama Tuhan itu semuanya Yesus Kristus. Ya. Ya. Dari mana? Yang kedua, itu kemarin kita membahas kenapa dia sulit menerima sifat kepapaan ya kepada Allah, karena di kehidupan manusia mereka mengalami bahwa ada papa yang tidak baik. Ya. Setuju? Kita mendengar di berita ya. Seperti pencabulan anak, pelecehan anak, macam seperti itu dari papa, dan ada yang keras, yang kejam, dan tetapi makanya Yesus mengajarkan itu anak yang hilang, ya, supaya dia kasih tahu kita yang maksud siapakah itu Papa di surga, ya, yang kemarin program kemarin tentang anak yang hilang. Dan di sini di mana mereka kehilangan itu, sering ada debat sama saya, mereka datang, Jerias, benar kami punya 99, saya kasih tahu ini sifat juga Yesus Kristus, 99 nama Tuhan. Dan saya kasih tahu Papa itu yang Yesus maksud, kamu harus membaca Lukas pasal 15 tentang anak hilang dan Papa yang menerima anaknya dengan unconditional love, asal anak itu memutuskan kembali kepada papanya. Jadi Jerias setuju bahwa Allah yang kita sembah Allah yang seimbang antara the masculine of God and the feminine side of God. Gimana Jerias? Justru di kitab Kejadian itu juga ada di sana di awalnya, Kejadian pasal 1 ayat 1 2 itu berbicara, kalau membaca bahasa Yunani, bahasa Aramaik, bahasa Ibrani, di sana juga ada itu terdengar juga feminin. Oh, dalam kata apa, Jerias? Dalam konteks, saya akan membawa buat Anda, karena saya tidak punya teks di sini Yunani, Ibrani, saya akan membawa buat Anda teks itu, dan juga di sana Allah juga tampil di dalam tampilan feminin, yang kata ada di sana yang tentang Allah menciptakan dunia. Nah, apa arti kata El Shaddai dalam bahasa Ibrani, Jerias? Seperti Anda katakan, El Shaddai yang kasih susu, itu juga keibuan itu dari shed. Jadi ini
justru bicara tentang kelengkapan kesempurnaan Allah. Jadi nggak bisa kita bilang Allah hanya laki-laki. Betul dia Allah yang bertanggung jawab. Betul dia Bapa yang baik. Betul dia Bapa yang berjuang buat kita. Betul Yesus mati buat kita, berkorban demi mengampuni dosa kita. Tapi dia juga seperti seorang ibu yang peduli, sebagai seorang ibu yang mengasuh, sebagai seorang ibu yang mendekap kita. Betul, Jerius? Ya, benar. Luar biasa itu. Sangat indah. Tertarik yang Jerius bilang, 99 asma Allah bisa dihubungkan dengan Kristus. Bagaimana itu ceritanya, Jerius? Itu banyak tentang belas kasihan, banyak tentang Maha Kuasa. Karena kan orang bilang, tidak mungkin Yesus itu Allah. Di mana di dalam Alkitab dibilang akulah Allah. Tetapi dia bilang akulah terang. Tapi dia bilang akulah Alfa dan Omega, akulah awal dan akhir. Ya, itu bisa menimbulkan di banyak hal bahwa Yesus adalah Allah. Itu jelas harus membaca konteks. Tidak perlu Yesus katakan aku. Contohnya Pastor Gilbert. Sebelum Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu, masih ingat di Kapernaum, orang yang Markus pasal 2 ayat 1, orang yang diturunkan dari atap rumah, orang lumpuh dengan oleh teman-temannya. Ya, yang kejadian di sana. Ya, dan Yesus dia bukan langsung menyembuhkan orang itu. Yesus bukan langsung menyembuhkan orang itu. Yesus dia kasih tahu dia dosa-dosamu sudah diampuni. Pastor Gilbert yang sering bertemu orang Yahudi. Pastor Gilbert yang sering ke Israel. Apakah arti kata-kata ini? Buat kalau orang Yahudi mendengar kata ini hujat. Ya? Karena hanya satu bisa mengampuni dosa. Siapakah itu di agama Yahudi? Itu Tuhan. Ini berulang berkali-kali. Juga wanita itu yang berdosa dan datang dan mencuci kaki Yesus, ya. Dan Yesus kasih tahu dia, diampunilah dosa-dosamu. Orang Farisi yang berdiri di sana, mereka katakan, dengar hujat dia terhadap Allah. Karena di agama Yahudi hanya satu boleh mengampuni dosa, itu Allah. Kita mau apa lagi? Yesus katakan, di dalam kata yang lain Yesus katakan bahwa dia adalah Allah, baru dia menyembuhkan orang itu. Iya. Karena berulang berkali-kali. Kalau bicara tentang nama-namanya kan ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Salam, yang plus kesian, yang punya semuanya. Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutabir, Maha Kuasa, Al-Jabbar Maha Kuasa, Al-Khalik, Al-Khalik yang menciptakan, Al-Bari, Al-Musawir, Al-Ghafar, Al-Kahar. Yang mengampuni. Al-Ghafar yang mengampuni. Jadi waktu Yesus bilang aku mengampuni dosa kamu, dia sudah menunjukkan sebagai Al-Ghafar. Ya, persis. Oh, sekarang saya mengerti. Jadi ketika saudara kita, khususnya saudara sepupu kita yang selalu berkata bahwa mana Alkitab berkata akulah Allah, sebetulnya tidak perlu dia katakan seperti Kapolri tidak perlu bilang saya kepala polisi. Benyamin Netanyahu tidak perlu bilang saya look stupid. Ya, exactly. Itu benar, itu kelihatan sedikit. Kalau Benyamin Netanyahu datang atau Jokowi datang lah, saya presiden Indonesia. It's so stupid, ya kan? Ya. Tapi betul karena di sini dikatakan ini benar tafsiran dari Anda paling sederhana untuk menjelaskan yang saya maksud, ya. Sekarang saya ngerti karena nama Allah di sini juga salah satunya adalah Al-Ghafar, Maha Pengampun. Ya kan, ketika Yesus berkata dosamu sudah kuampuni, sebetulnya di situ Yesus sedang memproklamirkan I am God. Right, Jerius? Ya, itu benar buat orang Islam dan buat orang Yahudi itu jelas itu 100%. Nah, karena salah satu juga di sini saya baca dia Al-Wahhab, Maha Pemberi Karunia.
Ya, alladhi yauhib, al-wahhab, yang Ya, kasih karunia. Nah, lalu kan Yesus memberi karunia kan, karunia kesembuhan, ya kan? Makanya, Pastor Gilbert, saya setuju, biarkan kita untuk program yang kita katakan Yesus ada di Al-Quran. Wow. Nah saya akan mempersiapkan semuanya. Lagi Jerias, Al-Razak, Maha Pemberi rezeki. Kita tahu bahwa apa itu namanya, Petrus sepanjang malam tangkap ikan tapi tidak dapat apa-apa. Lalu Yesus bilang, tebarkan jala di sebelah kanan perahu. Dia tangkap ikan begitu banyak sampai perahunya hampir tenggelam. Dosa di agama Yahudi hanya Tuhan mengampuni dosa. Sampai sekarang ini salah satu masalah ketika bait suci hancur itu pengampunan dosa. Di agama Yahudi sangat punya dilema dengan itu karena hanya Tuhan mengampuni dosa. Dan juga dalam konsep mereka itu sangat gampang karena Al-Ghafar itu artinya juga pengampun. Yes, ya luar biasa. Ya benar. Jadi sebetulnya dalam dunia Arab tidak ada tekanan kepada orang Kristen untuk berkata bahwa mana kitabnya orang Kristen tidak pernah ada akulah Allah. Karena itu terjadi di banyak perdebatan-perdebatan di kalangan Indonesia ini. Seperti Pastor Gilbert minta salah satu program, juga saya sangat merasa bahwa untuk tafsiran saya, tafsiran Dr. Kamal dan Anton yang mengerti bahasa Arab dan mengajarkan bahasa Arab di sekolah dulu untuk yang Islam dan yang Kristen, itu di Al-Quran Al-Karim juga ada beberapa tempat itu jelas bahwa Yesus itu Tuhan. Makanya saya nanti untuk program yang lain, saya membawa ayatnya, bisa membaca, tapi saya dan Pastor Gilbert menghormati iman semua orang. Kadang-kadang ditanya dari teman Islam Jeris, di mana? Benar seperti tadi Anda tanya saya, di mana ada Yesus katakan bahwa dia adalah Allah. Saya kasih tahu, my brother, dia tidak perlu katakan akulah Allah. Dan sekarang saya akan pakai contoh Anda yang luar biasa. Tidak mungkin Presiden Jokowi di pertemuan dan dia aku presiden. Indah sekali itu. Anda sangat menyederhanakan itu. Luar biasa. Tidak perlu Bibi muncul di televisi. Lalu mulai bilang saya Perdana Menteri Israel. Wah, hari ini saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya saudara sangat diberkati lewat program Kamu Hebat ini. Yang pertama karena Jerias memberitakan kepada kita sekalian bahwa yang pertama dia tetap Tuhan, sumber segala mujizat. Dan mujizat Yesus yang paling utama adalah keselamatan. Dia mengampuni dosa. Dan itu membuktikan bahwa dia Tuhan. Dan dia tidak perlu memperkenalkan dirinya Tuhan dengan proklamasi, akulah Tuhan. Tetapi dia memperkenalkan, satu lewat kasihnya, dua lewat perbuatannya, tiga lewat pengampunan dosanya, empat lewat kuasa penyertaannya, dan yang kelima lewat kasihnya yang tidak berbagi. Artinya mau itu laki, mau itu perempuan, mau itu pejabat, mau itu orang rendah, mau itu orang hebat, mau itu orang najis. Semua yang datang pada Kristus diterimanya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, jelas di sini hari ini pembahasan kita mengingatkan buat kita bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Artinya apa? Bisa saja kita menghadapi masalah. Masalah bisa berbeda-beda. Masalah Petrus misalnya dia tangkap ikan gak dapat apa-apa. Masalah perempuan Sunem gak punya anak, dapat anak. Tapi kemudian anaknya mati. Masalah di perempuan atau ibu janda di Nain. Suaminya sudah mati. Artinya maut ada di belakangnya. Lalu sekarang anaknya mati. Berarti maut ada di depannya. Lalu kemudian maut juga ada di masa depannya. Karena anak laki-laki satu-satunya. Tetapi tetap dia Tuhan. Artinya tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak bisa diselesaikan. Bahkan ketika orang bertanya, kenapa Yesus tidak pernah mengaku dirinya, akulah Tuhan. Tidak perlu. Kenapa? Karena dia Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau orang bilang-bilang, saya bisa bahasa Inggris, saya bisa bahasa Inggris. Biasanya dia tidak bisa bahasa Inggris. Tetapi kalau memang bisa bahasa Inggris,
ngomong saja kita langsung tahu dia bisa bahasa Inggris atau tidak bahasa Inggris, ya kan. Jadi kalau orang bilang, oh saya jenderal lu, tidak perlu dia bilang jenderal, cukup dia pakai bajunya, cukup dia pegang tongkatnya, dia kasih perintah semua dengar, kita tahu bahwa dia jenderal. Ya kan? Saudara yang kasih dalam Tuhan, seorang gak usah bilang saya Tuhan, tapi ketika dia hentikan pendarahan, ketika dia hentikan badai gelombang, ketika dia perintahkan ikan untuk masuk persis 153 untuk menjelaskan Ani Elohim, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu sudah membuktikan bahwa dia Tuhan. Memang dia tidak perlu proklamasikan saya Tuhan, tapi lewat karyanya, lewat kasihnya, lewat kedahsyatannya, lewat mujizat-mujizatnya, lewat bukti kebaikannya, kemurah hatiannya, dia membuktikan dia Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Hanya Tuhan yang bisa mengerjakan hal-hal yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Dan hanya Tuhan Maha Pemurah, Maha Pemberi rezeki itu. Haleluya. Yesus membuktikan bahwa dialah Tuhan. Dialah al-awal. Dialah alfa. Dan dialah al-akhir. Dialah omega. Semua kita sepakat bahwa hanya Tuhanlah Sang Pengampun dosa. Sewaktu Yesus dunia, Dia juga mengampuni dosa. Itu membuktikan bahwa Yesuslah Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka Dia, Sang Pemberi Pengampunan, akan mengampuni dosa-dosamu dan menyelamatkanmu, membawamu kepada keselamatan. Yesuslah jalan, Yesuslah kebenaran, dan Yesuslah hidup. Bahwa tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui Yesus Kristus. Yesus adalah kasih. Yesus adalah Raja segala raja. Yesus berkata, Yesuslah cahaya itu. Yesuslah terang dunia. Yesus juga berkata bahwa Dialah kebangkitan dan hidup.